bahaya daripada bid'ah. Yang pertama, bahaya bagi amalannya. Amalannya akan tertolak. Naam, amalannya tertolak. Karena di antara syarat diterima amal ibadah kita adalah ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti contoh Nabi. Dan Nabi SAW mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang beramal tanpa contoh Nabi akan ditolak. Yang beramal tanpa contoh Nabi akan ditolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hada, orang yang membuat perkara baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, maka akan ditolak. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ini berbahaya bagi amalan kita. Sehingga kita menjaga amalan kita agar diterima oleh Allah dengan ittiba dan menjauhi perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi. Yang kedua, bahaya bagi pelakunya. Bahaya bagi pelakunya. Naam. Bahaya bagi pelakunya, maka dia akan dihukumi sebagai ahlul bid'ah wal ahwa. Sebagai ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Bagaimana tidak dia dianggap sebagai pengekor hawa nafsu? Karena sudah ada ajaran Nabi, sunnah Nabi, tapi dia lebih mengedepankan nafsunya. Sedangkan nafsu itu mengarah kepada mana? Wan nafsu ammaratun bisu. Inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu akan mengajak kepada keburukan jika tidak diikat dengan sunnah. Oleh karena itu, ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, orang-orang yang mengajarkan bid'ah, maka disebutkan oleh para ulama, mereka orang-orang yang menuduh Nabi SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Berat. Ketika mereka tidak percaya kepada Nabi dan mereka merasa kurang, sehingga mereka membuat perkara yang baru, mereka telah menuduh Nabi bohong, Nabi berdusta, Nabi tidak amanah di dalam menyampaikan risalah. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, beliau mengatakan, man ibtada'a fi dinillahi bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang melakukan bid'ah, barang siapa membuat bid'ah, satu bid'ah atau bid'ah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh bahwa Muhammad berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Tidak puas dengan apa yang dibawa Nabi, sehingga dia membuat inovasi baru di dalam beragama. Dia membuat tambahan-tambahan yang tidak ada contoh dari Nabi. Berarti dia lebih tahu dari Nabi, merasa sok tahu dari Nabi SAW. Padahal Allah telah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di saat orang Yahudi mereka hasad dengan ayat ini, mereka berharap ayat ini turun pada mereka, tapi ayat ini diturunkan kepada Nabi dan kepada umat Nabi. Ahlul bidah merasa tidak puas dengan ayat ini. Mereka membuat urusan baru dalam agama. Mereka menambah-nambah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Oleh karena itu, mencukupkan dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru ini adalah jalan keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat kita. Kemudian pelaku bid'ah ini akan dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Dihinakan oleh Allah karena mereka tidak puas. Mereka merasa lebih pintar, dihinakan oleh Allah. Dan tadi janji Allah, janji Nabi SAW, wa ju'ila dhullu ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina orang-orang yang menyelisih sunnah. Bukan sekedar menyelisih meninggalkan sunnah, tapi menyelisihi sunnah adalah apa? Jauh dari sunnah, dan dia membuat apa? Perkara yang baru dalam agama. Nah, ini yang membedakan umat hari ini dengan umat-umat generasi awal. Yang membedakan ketika umat generasi awal dari umat Nabi SAW, ketika datang sunnah Nabi, contoh Nabi, maka mereka bersegera untuk melaksanakan sunnah tersebut. Tapi umat-umat hari ini, ketika ada sunnah Nabi, mereka menjadi meremehkan sunnah Nabi, dan mereka memiliki anggapan bahwa itu hanya sekedar sunnah.
Ini yang membedakan semangat tamassuk, semangat ittiba antara generasi pertama terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dengan generasi hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai ahli sunnah yang hak, ahli sunnah yang sebenarnya, ahli sunnah yang menghidupkan sunnah di dalam ibadah kita dan muamalah kita. Dan kita semua dijauhkan oleh Allah dari berbagai bid'ah-bid'ah, dari berbagai syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam.